Saya sangat menyukai apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di pendahuluan surat Roma. Dia terpanggil dan dikuduskan untuk memberitakan kebenaran Injil Yesus Kristus. Dia pun bersyukur atas kekukuhan iman jemaat di Roma yang terkenal di seluruh dunia. Di pasal 1 ayat 16 dia menuliskan, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan." Paulus adalah seorang yang dikuduskan Allah. Dia sangat mengasihi Allah dan mengasihi jemaat-jemaat gereja yang dia pimpin dan dia bangun. Dia mengalami tantangan, bahaya, serta banyak sekali pengorbanannya dalam memberitakan Injil Allah. Bagi saudara yang tidak begitu familiar dengan kehidupan Paulus, mungkin ada baiknya untuk mengenal sedikit latar belakangnya. Paulus adalah orang Yahudi yang juga warga negara Romawi. Dia pun orang Farisi, suatu komunitas ahli-ahli Taurat Yahudi yang sangat berpegang teguh pada ajaran Musa. Orang-orang Farisi bukan hanya menentang pengajaran Yesus, namun mereka membencinya, saudara. Dalam hidupnya, Paulus yang saat itu masih bernama Saulus, berperan utama pada penganiayaan dan pembunuhan pengikut-pengikut Kristus pada abad pertama. Kisah Para Rasul 9 menyatakan dalam perjalanannya ke Damsyik atau Damaskus untuk mengejar pengikut Kristus untuk dibunuh. Di saat itulah Roh Kristus menegurnya dalam sinar terang yang membuat Saulus pada akhirnya bertobat. Setelah 3 hari buta dan tidak makan dan minum, dia bertobat dan setelah dia disembuhkan. Paulus telah dipilih Kristus untuk menjadi pelayannya. Saudaraku, seorang pembunuh telah dipilih Kristus menjadi penginjil. Bisa saudara bayangkan apa yang ada dalam pikiran Paulus saat itu? Saya hanya dapat membayangkan betapa besar kasih Kristus padanya. Paulus juga mengajarkan jemaat di Roma tentang keyakinan iman dalam Kristus. Orang-orang percaya telah dibenarkan di hadapan Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kasih dan bukan usaha sendiri. Saudaraku, suatu saat kita begitu jauh dari Allah, termasuk diri saya, karena dosa yang memisahkan kita dengan Allah Bapa. Kristus telah mempertemukan, menjembatani kita dengan Allah Bapa di sorga. Tak ada lagi jarak antara Allah dengan kita, saudara. Tak ada lagi yang memisahkan kita secara roh, karena Roh Kudus, Roh Allah sendiri bertahta dalam hidup kita. Melalui Kristus kita dapat mendekat dan bersekutu dengan Allah Bapa, kapanpun dan dimanapun. Kita dapat berbicara pada Allah dan berdoa kapan saja dan di mana saja, saudara. Kita tidak perlu menunggu agar kita menjadi sempurna dulu sebelum bersekutu dengan Tuhan. Namun kita datang padanya untuk disempurnakan. Tidak ada yang memisahkan kasih-Nya dari kita, saudara. Kita dapat berdiri tegar, memegang teguh kebenaran kasih-Nya, bersuka cita dalam pengharapan dan kekekalan hidup. Dalam artian orang-orang percaya memiliki harapan akan kehidupan kekal melalui kasih Allah dalam Kristus. Bersuka cita, menikmati kasih dan karunia-Nya yang begitu dalam. Saudaraku terkasih, banyak sekali orang di dunia ini yang tak memiliki harapan. Mereka tidak bisa menyambut masa depan dengan penuh harapan dalam kasih Kristus dan tidak pernah merasakan kasih karunia Allah Bapa.
Banyak yang hidup dalam kehancuran, tidak pernah mengerti kasih Tuhan yang sempurna. Mereka merasa segalanya telah terlambat. Tak ada kebaikan yang bisa mereka persembahkan. Sudah menjadi tugas kita semua saudara sebagai orang-orang percaya untuk membagikan berita Injil yang memberikan harapan bahwa Kristus adalah satu-satunya harapan hidup manusia. Saudara pertanyakan dan analisa diri, bagaimana keadaan iman saudara? Yakinkah saudara akan kasih Tuhan sebelum saudara dapat menyampaikannya pada orang lain? Apakah hal itu hanya saudara rasakan pada saat saudara di gereja atau pada saat kebaktian saja? Apakah saudara benar mengenali kasih Allah yang sempurna setiap waktu, dimanapun, dan dalam kondisi apapun? Saya selalu percaya untuk mengikuti Kristus tidaklah rumit. Kita hanya datang padanya, mengenalnya, menyerahkan diri kita untuk dibimbingnya, mempelajari dan patuh akan firman, dan siap untuk dirubah saudara. Semua harus kita lakukan dengan iman. Semakin kita lakukan itu, semakin hidup kita berubah dari hari ke hari. Saudara akan bisa mengenal perubahan itu sendiri pada akhirnya. Paulus dilempari batu di Galatia, dipenjarakan di Filipi, dikejar di Tesalonika, ditertawakan di Athena. Dan banyak sekali pengalaman yang menyakitkan yang harus ditanggungnya karena imannya, karena iman yang dimilikinya pada Kristus. Satu hal yang sangat menguatkannya adalah kasih Allah telah dicurahkan di dalam hatinya oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepadanya. Dalam hal ini, Paulus masih tetap mengasihi mereka yang menentang dan menganiayanya. Suatu pengorbanan yang besar yang dia jalani sebagai pengikut Kristus. Bagi kita sendiri, apakah kita bersedia membayar harga yang tinggi dalam mengikuti Yesus Tuhan kita? Saudaraku, sangatlah penting untuk kita mengenal dan mengerti akan kasih Tuhan. Kasih yang bukan hanya dapat dirasakan, namun kebenaran akan Tuhan sendiri. Kasih ini adalah sifat alami Allah, natur Allah sebagai sumber kasih. Dia sebagai dirinya sendiri dan apa yang dia lakukan. Karena kasih-Nya yang besar, Dia berikan anaknya yang tunggal sehingga kita dapat memiliki hidup, saudara. Apakah kita mengakui bahwa kita mengasihi Allah? Apabila kita mengakui bahwa kita mengasihi Allah, maka kita harus mencintai sesama. Kita harus mencintai juga orang lain. Sangatlah mudah mengasihi orang lain yang kita suka dan menyukai kita. Tantangan yang besar adalah mengasihi mereka yang tidak menyukai kita. Paulus sangat mengerti kasih Kristus. Dan saat kita mengerti benar akan pengorbanan kasih Tuhan Yesus yang telah menebus dosa dan menyelamatkan kita, mengasihi orang lain akan menjadi hal kebiasaan yang kita lakukan dalam hidup kita. Saya akan bertanya pada saudara kali ini, apakah saudara mengasihi orang yang membenci saudara? Mungkin saudara rasakan sulit sekali. Bagaimana bisa saudara mengasihi orang yang menyakiti hati saudara? Mereka yang menolak hidup saudara, tidak mau menerima saudara, karena mungkin kegagalan, kesalahan, kekecewaan yang saudara perbuat yang mempengaruhi orang lain dan sebaliknya. Berita baiknya adalah saudara tidak perlu melakukannya dengan daya upaya sendiri, karena saudara tidak akan mampu mengandalkan kekuatan sendiri. Namun Roh Kudus dapat memberikan kemampuan pada saudara lebih dari apa yang saudara bisa bayangkan. Sejauh saudara mau dibimbing dan tidak berkeras hati, Tuhan Allah memberikan Roh Kudus, Roh-Nya untuk menolong hidup kita, untuk berjalan dengan kita, untuk melindungi kita dan mengajarkan kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus juga mati untuk musuh saudara? Pada saat ini mungkin Tuhan mengingatkan saudara akan seorang yang harus saudara maafkan di gereja ataupun di luar gereja. Atau mungkin saudara harus belajar untuk menerima pengampunan orang lain
dan hidup bebas dalam terang Allah. Belajar untuk menerima kasih orang lain, membuka hati, dan menghancurkan benteng perlindungan diri karena takut untuk disakiti lagi. Apapun itu, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi saudara, dan Dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal agar saudara memiliki kehidupan yang penuh karunia ilahi. Walaupun tak ada seorang pun di bumi ini yang mungkin mengasihi saudara, Allah Bapa di surga begitu setia dan baik, kasih-Nya tak akan berkurang dan berkesudahan. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa mereka yang mengasihi lahir dari Allah dan tahu akan Dia. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, Roh-Nya hidup dan menjadi saksi akan kasih-Nya, sehingga kita dapat mengasihi sesama. Kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Marilah terus bernaung dalam kasih Allah sehingga kita bisa mengasihi orang lain, dan dunia akan mengenal bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan pengikut Kristus. Doa saya pagi ini agar Tuhan menguatkan hati saudara untuk menjalin kembali kasih yang mungkin telah terputus sebelum terlambat. Amin saudaraku, Tuhan berkati selalu.